Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarang baraya? Mudah-mudahan sarehat. Di video ieu urang rek ngabahas anu keur rame ayeuna nya. Di dieu tanda tanyana oge kudu bener-bener gini. Apa sih urusan Rusia sampai harus mencomot Ukraina dan kenapa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat itu benar-benar ngotot untuk berada di Ukraina? Ukraina adalah negara terbesar kedua setelah Rusia dan menempati wilayah di sebelah timur, jadi masuk kawasan Eropa Timur. Kondisinya memang biasa-biasa saja, tetapi secara geopolitik dan geostrategis, maka Ukraina ini menempati posisi yang benar-benar sangat rawan. Rawan yang dalam artian jika Rusia mau keluar ke arah barat, maka Rusia harus melewati Ukraina. Begitupun sebaliknya, jadi jika orang-orang barat itu mau masuk ke Rusia, maka harus melewati Ukraina. Jadi Ukraina itu pintu masuk yang sangat strategis dari barat maupun dari timur. Tetapi walaupun wilayahnya sangat strategis, sesungguhnya Ukraina itu letak geografisnya itu agak aneh karena batasan-batasan wilayahnya itu tidak jelas. Kalau misalkan kita melihat peta atau baraya langsung datang ke sana, maka batas Rusia dan Ukraina itu hampir tidak ada sesuatu yang besar gitu. Sesuatu yang benar-benar menjadi benteng alam yang menghalangi, jadi paling-paling cuman selokan, itu pun yang dibuat baru-baru ini oleh Rusia, atau sungai-sungai kecil dan lain sebagainya. Batas-batas dengan yang lain juga misalnya dengan Belarusia dan sebagainya itu sama juga wilayahnya itu benar-benar tidak jelas seperti itu. Mengapa batas-batas wilayahnya itu tidak jelas? Karena Ukraina itu adalah negara baru yang tidak didirikan oleh bangsanya. Maksudnya bentangan wilayahnya itu tidak didirikan oleh bangsanya, melainkan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara besar yang pernah menjajahnya. Jadi sempat dikuasai oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian Austria-Hongaria juga pernah mengambilnya. Kemudian Rusia Uni Soviet juga pernah mengambilnya dan sebagainya. Nah, batas-batas wilayah Ukraina sekarang itu diputuskan oleh negara-negara yang berada di luar sananya. Jadi bukan diputuskan oleh orang dalam bagaimana bordernya, tetapi dari orang luar bikin batas-batasnya begitu. Bahkan kalau kita menilik sejarah tahun berdirinya Ukraina, ya yaitu tahun 1917, itu pun bukan merupakan hasil dari olah pikir para warganya, tetapi merupakan rekayasa dari kaum Bolshevik, kaum komunis yang pada waktu itu berontak, yang pada akhirnya berkuasa atas Rusia, dan yang lebih sialnya lagi adalah bahwa kaum Bolshevik memerdekakan Ukraina itu bukan untuk benar-benar menjadikan tempat itu menjadi tempat yang bebas, tetapi menjadikannya sebagai tanah jajahan Uni Soviet. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Ya, memang ada upaya-upaya Uni Soviet untuk memberikan identitas nasional atas Ukraina itu. Misalkan, sekitar tahun 1920-an Rusia itu bikin di sana semacam gerakan pribumi. Gerakan pribumi sakti. Jadi orang-orang yang berdarah Ukraina itu dibawa masuk ke sana, kemudian dikasih identitas yang khas. Jadi bangsa Ukraina sendiri adalah bangsa yang agak membingungkan. Seperti yang saya bilang tadi, wilayahnya tidak jelas karena memang bangsanya pun tidak jelas. Ketika orang-orang Soviet, kaum Bolshevik itu berusaha menciptakan pribuminisasi di Ukraina, itu ada beberapa juta orang Ukraina yang ada di Siberia yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di Ukraina sendiri. Jadi misalkan kalau Baraya pun ngobrol sama orang Rusia dan Ukraina,
Baraya tidak bisa membedakan bahasa mereka. Itu bedanya apa gitu. Walaupun pada detail-detail kecil tentu saja pasti ada perbedaannya. Sepanjang masa pemerintahan Bolshevik dan kemudian dikuasai oleh Uni Soviet, Ukraina itu adalah wilayah wilayah yang sangat menderita. Jadi kalau misalnya melihat posisinya sekarang, Ukraina itu adalah salah satu negara yang seharusnya kaya raya. Karena sumber daya alamnya melimpah, hutannya banyak, dan wilayahnya strategis. Tetapi karena pada waktu itu sistem pemerintahan Soviet itu ialah diktator yang benar-benar diktator, maka sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Ukraina itu diambil habis-habisan, dikuras, tetapi tidak diperbaharui kembali. Banyak hutan-hutan yang dibabat yang sampai sekarang tidak lagi menjadi hutan. Dijadikan lahan pertanian, tapi akhirnya juga dirusak dan lain sebagainya. Begitulah digunakan untuk industri perang. Hancurnya ekonomi Ukraina itu terlihat bahkan setelah lepas dari penjajahan Uni Soviet. Jadi tahun 1991 itu kan Uni Soviet itu hancur, pecah, dan kemudian Ukraina di tahun yang sama menyatakan merdeka dan menjadi negara berdaulat. Tetapi gara-gara kehancuran yang ditimbulkan oleh orang-orang Soviet pada masa penjajahan Ukraina, benar-benar tidak bisa bangkit. Hancur luar biasa negaranya dan dalam masa awal pemerintahan dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Tetapi sekitar tahun 1996-an, mereka mulai mengincar potensi bagi solusi besar bagi negaranya, yaitu bagaimana caranya untuk mendekati negara-negara blok barat, bagaimana caranya mereka mendekati negara-negara Eropa Barat. Jadi logika sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalkan Baraya miskin, miskin banget, maka cara Baraya untuk mendapatkan kekayaan atau menikmati kekayaan adalah dengan bersahabat akrab dengan orang-orang yang super tajir. Benar kan? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Ukraina juga berpikir seperti itu. Selama ini negaranya itu hancur, kacau balau. Maka cara terbaik untuk menjadi kaya atau makmur atau menikmati kesejahteraan adalah mendekati negara-negara yang menjadi superpower ekonomi, yaitu negara-negara Eropa Barat. Nah, tepat disinilah poin kita bisa memahami apa yang menjadi masalah bagi krisis Ukraina saat ini, yaitu bahwa Rusia itu memiliki pesaing. Jadi Rusia itu secara ideologis dan secara historis itu bermusuhan dengan dan bersaing dengan Eropa Barat. Begitu kan? Dan Eropa Barat adalah satu-satunya kawasan di kawasan itu yang menjadi pesaing dan memiliki kekuatan yang berimbang dengan kekuatan militer Rusia. Sehingga itu si negara-negara barat itu akan menjadi ancaman, sehingga Rusia membutuhkan negara-negara bumper atau wilayah-wilayah bumper untuk memisahkan mereka dengan Eropa Barat. Begitu itu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa bumper yang melindungi Rusia dari negara-negara Eropa Barat itu ada dua. Yang pertama itu Belarusia di sebelah utaranya dan di sebelah selatan itu adalah Ukraina. Belarusia sejak awal sudah menyatakan mereka itu adalah non-blok. Mereka itu gabung sama Indonesia, tidak ikut blok timur maupun barat. Maka Rusia mengabaikan ancaman dari sini. Namanya juga non-blok, jadi tidak akan berpihak ke negara-negara barat. Tetapi Ukraina sejak tahun 90-an akhir sudah menyatakan untuk bergabung dengan negara-negara blok barat. Maka ini adalah ancaman yang sangat serius bagi Rusia. Jadi kalau Baraya mau mendapatkan ilustrasi yang menggambarkan kondisi Rusia pada waktu itu adalah begini. Baraya punya tetangga jahat, punya musuh bebuyutan, tetapi si tetangga ini hanya dibatasi oleh sebuah pintu. Nah, maka Baraya gimana caranya biar hidupnya tenang? Kunci pintunya harus Baraya pegang. Kalau kunci pintunya si musuh itu yang pegang, maka Baraya akan kebingungan.
karena dia bisa keluar masuk rumah kita, tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang sebaliknya. Berhubung itu adalah tetangga jahat, kompetitor kita dan bisa saja menyerang kita untuk melukai kita, maka kunci itu harus mutlak menjadi milik kita. Nah, si pintu yang dimaksud itu adalah Ukraina dan pemerintahnya berpihak pada siapa itu kuncinya. Selama ini Ukraina pengen menjadi makmur dengan cara bergabung dengan negara Eropa Barat. Artinya kunci dipegang sama negara-negara Eropa Barat. Rusia takut, mereka panik, Baraya juga bakal panik kalau ada di kondisi itu. Dan kalau Baraya masih belum kepikiran sejauh mana itu si Rusia merasa terancamnya, ini sebenarnya bukan terancam secara hipotesis, ini adalah terancam secara historis dan empiris. Jadi maksudnya, waktu Perang Dunia Pertama, waktu Perang Dunia Kedua, Rusia itu diserangnya dari negara-negara barat itu melalui Ukraina. Perang Napoleon itu menyerang Rusia lewat Ukraina juga. Kemudian pas Rusia menyerang balik negara-negara di Perang Dunia I, itu juga lewat situ. Kemudian di Perang Dunia Kedua ketika Rusia melakukan serangan balik kepada Jerman, itu juga melalui Ukraina. Begitu. Kemudian pas Perang Dingin, ketika rudal-rudal nuklir Amerika dan negara-negara sekutu di Turki disimpannya, maka Rusia menyimpan penahannya itu di Ukraina. Jadi seandainya tidak memiliki Ukraina, maka Rusia itu sudah sejak lama dihancurkan. Begitu pikirannya. Itu seperti itu. Jadi si Ukraina itu harus tetap jadi bumper bagi Rusia, maka Ukraina itu jadi mutlak dalam tanda kutip harus benar-benar berpihak kepada Rusia agar Rusianya menjadi aman. Tetapi masalahnya menjadi rumit karena logika tentang tetangga jahat tadi itu yang dibatasi sebuah pintu itu juga menjadi logika bagi negara-negara Eropa Barat. Negara-negara Eropa Barat juga merasakan bahwa Rusia itu adalah musuh historis mereka dan musuh ideologis mereka, dan karena itu maka mereka harus membutuhkan negara bumper untuk bisa menyelamatkan mereka dari kemungkinan serangan Rusia. Jadi kalau terjadi perang maka biarinlah yang hancurnya itu di Ukraina saja. Negara-negara Eropa Baratnya selamat, tidak menjadi medan pertempuran, begitu pikirannya. Nah, karena karena si kedua kubu itu sama-sama berpikiran hal yang sama bahwa harus melindungi diri dengan menciptakan sebuah negara bumper, maka bisa dikatakan sejak merdeka orang-orang Ukraina itu tidak pernah mempunyai pemimpin yang independen. Misalkan tahun 2024 itu kan di sana akan ada pemilihan presiden atau pemilihan pemimpin negara semacam itu. Kedua calonnya yang pertama itu adalah Viktor Yanukovych. Itu adalah pro terhadap Rusia. Yang kedua itu adalah Viktor Yushchenko yang pro pada Eropa Barat. Jadi krisis Ukraina yang terjadi sekarang itu sebenarnya bukan krisis yang sekarang-sekarang ini terjadi, tetapi merupakan kelanjutan panjang dari tahun 1991 ketika Soviet runtuh. Jadi dengan kondisi Ukraina yang sekarang yang pro ke negara-negara barat, apakah kemungkinan besar Rusia menyerang secara militer Ukraina? Kemungkinannya ya tidak terlalu besar, tetapi kalau kemungkinan kecil itu terjadi, maka kemungkinan lebih kecil lagi kemungkinan NATO melakukan serangan untuk membela Ukraina. Karena menghadapi Rusia itu kalaupun menang itu dampak sangat buruk, kan seperti itu. Dan kalaupun NATO itu benar-benar nyerang balik terhadap Rusia, maka kemungkinannya
lebih kecil lagi untuk memicu perang dunia ketiga seperti itu. Tetapi itu adalah pandangan bagi geopolitik dan geostrategi saat ini. Maksudnya kita benar-benar harus mewaspadai dan mengetahui apa yang disembunyikan Rusia selama ini. Jadi maksudnya yang barusan saya sampaikan itu bisa saja gagal, bisa saja salah, ketika kita misalkan mengabaikan ada kekuatan Rusia di balik yang ditunjukkan selama ini. Jadi maksudnya begini Baraya, perang itu kemungkinannya kecil. Kalaupun Rusia itu mengambil alih Ukraina dengan kekuatan militer dan mungkin dilakukan negara-negara barat, itu bukan melakukan serangan balik secara militer, tetapi dengan membekukan aset-aset dan perang ekonomi, melakukan boykot, melakukan blokade ekonomi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu melakukan blokade teknologi. Melakukan blokade ekonomi Rusia berarti akan menghancurkan ekonomi Rusia secara masif, besar-besaran, karena bagaimanapun Rusia itu sangat tergantung pada perdagangan global. Dan memblokade teknologi Rusia itu juga adalah sesuatu yang sangat signifikan pengaruhnya, karena sampai sejauh ini Rusia adalah negara maju yang teknologinya maju, tetapi maju karena negaranya besar. Jadi maksudnya dibandingkan negara-negara Eropa Barat, itu kekuatan teknologi Rusia itu sangat kecil. Menang ukurannya yang gede banget, sumber dayanya, banyak banyak penduduknya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan si Amerika dan negara-negara Eropa Barat itu melakukan blokade terhadap ekonomi dan teknologi Rusia, maka Rusia akan benar-benar luka dalam jangka yang sangat panjang. Sehingga dalam konteks ini sangat kecil kemungkinan Rusia untuk mau melakukan serangan terhadap Ukraina. Tetapi kalau si Rusia itu menyembunyikan sesuatu di belakangnya, bahwa ternyata teknologi mereka lebih canggih daripada yang diperlihatkan selama ini, kekuatan ekonomi mereka sesungguhnya jauh lebih besar dari yang bisa dilihat hari ini, maka bisa saja Ukraina ini bisa benar-benar diserang untuk menekan negara-negara barat dan untuk menaikkan daya tawar. Dan kita selama ini sudah mengetahui bahwa di bawah kepemimpinan Putin, Rusia itu menjelma menjadi sebuah pesaing yang serius di Eropa. Dan kita tidak tahu apa di belakangnya. Kalau Putin sampai berani melakukan serangan, ini artinya memang Rusia selama ini menyembunyikan teknologi dan kekuatan ekonominya. Tetapi kalau tidak terjadi serangan, itu berarti kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui tentang Rusia selama ini adalah benar, apa adanya seperti itu. Kita doakan saja rakyat Ukraina ini agar semua konflik ini bisa segera selesai, karena negara-negara dengan kepala negara yang keras kepala itu gara-gara mereka merasa teknologinya dan sebagainya itu memang terlalu arogan. Dalam hal ini, jadi misalkan Rusia berperang dengan negara-negara Eropa Barat, kan medan perangnya pasti terjadi di Ukraina. Jadi yang berafiliansi siapa, yang hancur siapa. Jadi ya mari kita doakan sama-sama agar rakyat Ukraina mendapat sesuatu yang jauh lebih baik daripada hari ini, dan semoga krisisnya segera selesai. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongilap di Subrek.